Ormawa Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa 2021. Aktif, kontributif, dan dinamis. Membangun hubungan yang sinergis, menciptakan dan mengembangkan serta mengoptimalkan potensi dan prestasi mahasiswa guna mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi. Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa terdiri dari berbagai insan yang beragam, mulai dari latar belakang, kisah, potensi, minat, serta bakat. Keberagaman itu merupakan suatu keunikan yang memberikan warna tersendiri bagi Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Keberagaman itu hadir bersama dengan adanya asa yang harus terus diperjuangkan. Halo Warmadewa Muda, halo mahasiswa baru Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Di video kali ini kita akan membahas tentang organisasi apa saja yang dapat diikuti oleh mahasiswa di kampus. Nah, sebelum masuk kampus, kalian wajib banget nih buat tahu organisasi apa saja sih yang ada di kampus dan kira-kira manfaat apa saja yang dapat diperoleh apabila mahasiswa mengikuti organisasi. Sebelum masuk ke penjelasan inti, kalian harus tahu dulu nih, apa sih organisasi itu? Organisasi merupakan sekelompok mahasiswa yang berada dalam wadah yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Organisasi dibagi menjadi dua, ada organisasi internal kampus dan organisasi eksternal kampus. Organisasi internal kampus merupakan organisasi yang jangkauannya berada di dalam kampus. Sedangkan organisasi eksternal kampus merupakan organisasi yang jangkauannya di luar kampus. Yuk langsung saja kita bahas organisasi internal kampus yang mahasiswa baru dapat ikuti setelah masuk ke perguruan tinggi. Organisasi internal kampus yang pertama adalah DPM atau yang biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa. DPM merupakan suatu organisasi mahasiswa yang mempunyai fungsi sebagai lembaga legislatif. Untuk kali ini kita akan berbincang langsung dengan pengurus DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa. Hai, perkenalkan nama saya Igede Yoga Yoning Kirtanayasa. Saat ini saya diamanahkan untuk menjadi Ketua DPM Fakultas Pertanian periode 2021. Dewan Perwakilan Mahasiswa merupakan salah satu lembaga organisasi fakultas yang memiliki fungsi sebagai lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki tugas dan wewenang untuk menjaring aspirasi mahasiswa dan menjadi jembatan antara pihak mahasiswa dengan pihak fakultas maupun pihak universitas. Dewan Perwakilan Mahasiswa juga memiliki fungsi atau wewenang sebagai controlling dari kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Dalam menjalankan fungsi DPM, ketua dibantu oleh masing-masing satu wakil ketua, satu sekretaris, dan satu bendahara. Di samping itu, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Pertanian juga dibagi menjadi 3 komisi dan 1 biro yang memiliki tugas yang berbeda-beda. Dan perkenalkan, kami adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Ya, itu tadi organisasi yang pertama, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, yang selanjutnya ada Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang biasa disebut dengan BEM. Pasti di antara kalian masih banyak nih yang belum tahu apa sih BEM itu. Nah, pasti kalian penasaran kan kegiatan apa aja sih yang ada di dalam organisasi tersebut? Kalau gitu, langsung aja yuk kita lihat. Hai, perkenalkan saya Nakan Satria, selaku Ketua BEM Fakultas Pertanian periode 2021-2022. BEM adalah organisasi internal kampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat perguruan tinggi. Jadi, BEM diumpamakan sebagai jembatan antara mahasiswa dengan pihak fakultas ataupun universitas. BEM menampung aspirasi para mahasiswa dan juga BEM memiliki beberapa bidang-bidang yang mendukung program-program kerjanya. Pasti kalian penasaran kan dengan bidang-bidang yang ada di BEM? Yuk cari tahu dan kenalan dengan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Jadi yang pertama ada pengurus inti, yang pertama ada Ketua BEM selaku yang mengkoordinir Badan Eksekutif Mahasiswa, diikuti dengan wakil yang membantu ketua mengkoordinir BEM. Kemudian ada sekretaris yang mengurus tentang kearsifan dan bendahara yang mengurus keuangan baik itu masuk ataupun keluar. Untuk yang kedua ada bidang pendidikan dan PKM, di mana bidang ini mengurus tentang program kreativitas mahasiswa dan juga mengurus tentang seminar-seminar dan lainnya. Untuk yang ketiga, ada bidang humas dan pengabdian masyarakat, di mana bidang ini mengurus tentang hubungan masyarakat, baik itu tentang informasi dan juga tentang pengabdian masyarakat.
Untuk yang keempat, ada bidang bakat minat dan pengalihan dana, di mana bidang ini mengadakan dan juga mengikuti kesenian dan olahraga yang bernilai positif di tingkat jurusan, fakultas, dan universitas di lingkungan Universitas Warmadewa. Selanjutnya, untuk kesejahteraan, bidang ini mengadakan program kerja, pengalihan dana, dan juga kesejahteraan. Untuk yang kelima, ada bidang logistik dan kerohanian, di mana bidang ini mengurus dan juga bertanggung jawab atas inventaris BEM. Bidang ini mengurus dan juga melaksanakan kegiatan yang bersifat kerohanian di BEM. Inilah kami, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Nah, itu dia penjelasan singkat dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, sekarang kita bakal lanjut nih ke organisasi yang ketiga, yakni Himpunan Mahasiswa Program Studi atau yang biasa disebut dengan HMPS. HMPS merupakan organisasi mahasiswa di tingkat program studi. HMPS berfungsi sebagai wadah untuk mahasiswa mengembangkan dirinya di tingkat jurusan. HMPS juga berfungsi memfasilitasi anggota himpunan di bidang profesional untuk mereka di lingkungan pekerjaan. Berdasarkan 4 program studi yang terdapat di Fakultas Pertanian, jadi himpunan mahasiswa atau HMPS ada 4 pula, meliputi HMPS Peternakan, HMPS Ilmu dan Teknologi Pangan, HMPS Agroteknologi, dan HMPS Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, gimana teman-teman? Udah dapat bayangan tentang organisasi di kampus kan? Seperti yang sudah kalian tahu, menjadi mahasiswa tidak hanya harus fokus di bidang akademik. Ilmu yang didapat di dalam kelas besarnya hanya 30% dan 70% sisanya akan didapat di luar kelas. Lalu, apa saja sih manfaat dari mengikuti organisasi? Manfaat yang pertama adalah pasti menambah relasi. Bagi mahasiswa baru, menambah relasi dan pertemanan akan sangat membantu. Dengan mengikuti organisasi seperti DPM, BEM, dan HMPS, kita akan bertemu dengan orang-orang dari berbagai program studi. Selain teman baru, kalian juga bisa dikenal oleh dosen di kampus. Manfaat yang selanjutnya adalah dengan berorganisasi dapat membantu kalian beradaptasi dengan kehidupan kuliah. Bertemu dengan kakak tingkat yang sudah memiliki pengalaman lebih dulu, tentunya akan membuat kalian lebih lega. Kalian bisa mendapatkan saran, tips, dan trik di dunia perkuliahan. Manfaat selanjutnya yakni bisa melatih soft skill kalian. Soft skill apa saja sih yang bisa dilatih dan diasah dengan berorganisasi? Tentunya skill berkomunikasi dengan orang baru, public speaking, network, leadership, manajemen waktu, dan meningkatkan kepercayaan diri. Soft skill sangat dibutuhkan untuk dunia pekerjaan nantinya. Nah, jadi jangan ragu ya untuk bergabung di organisasi. Perubahan pasti dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi. Kita perlu ingat bahwa you have to keep growing and changing if you want to succeed. Karena dengan berorganisasi, kita wujudkan mahasiswa yang EXO in action, modest in attitude.